Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu selalu menertawakan orang-orang yang beriman. Seringkali di dalam kuliah dikatakan bahwa ketika kita, saya, aku, kamu, mereka, atau siapapun itu sedang terjerumus dalam kemaksiatan, sedang terjerumus dalam kejaliman, penindasan, dan sadar akan hal itu bahwa dirinya itu jauh dari Allah, dirinya itu jauh dari Rasulullah, dirinya itu jauh dari Islam, Al-Quran, atau apapun yang dia sadari itu. Hendaknya untuk menahan diri untuk tidak menyakiti, untuk tidak melukai, untuk tidak menertawakan. Dalam bahasa Al-Quran ini lebih halus, sangat halus malah. Mengenyek orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang beriman memang benar-benar caranya cara Rasulullah. Orang-orang yang beriman caranya dengan cara Muhammad. Karena sekali lagi di dalam surat Al-Mutaffifin ini dikatakan, ketika engkau menuntut keadilan maka kau pun harus berbuat adil. Ketika engkau menuntut untuk orang tidak berbuat curang kepada kita, maka engkau juga tidak boleh berbuat curang. Seperti kaca, engkau menuntut mukamu itu indah di hadapan kaca, ya maka kau harus rajin mandi, harus rajin cuci muka, harus makan makanan yang bergizi. Tidak bisa kau menuntut kaca itu agar mukamu indah, agar tubuhmu indah, tapi engkau tidak merawat tubuhmu, engkau tidak merawat mukamu. Itu kan logika yang sangat mudah dipahami. Engkau menuntut orang untuk tersenyum kepadamu, tapi engkau sendiri tidak tersenyum kepada orang itu, ya jangan. Harus tahu diri. Islam itu sangat agama yang sangat mentahu dirikan manusia. Agama yang sangat dewasa. Memang ada yang namanya syafaat. Ini luar biasa ini syafaat ini. Kadang-kadang sangat meninabobokan umat Islam. Kadang-kadang sangat meninabobokan umat Rasulullah. Keyakinannya itu terkadang tidak logik. Keyakinannya itu terkadang terlalu berlebih-lebihan. Memang tidak ada yang tidak butuh syafaat Rasulullah, apalagi bagi mereka yang sangat jalim, mereka yang sangat dengki, mereka yang sangat dusta. Tapi jangan sampai mazhab syafaat ini menyerupai persis sama dengan mazhab syafaat yang diamini oleh umat Nasrani. Mereka mengklaim bahwa tidak ada satupun dari diri mereka itu nanti akan masuk neraka, karena seluruhnya ditampung oleh darah Yesus ketika disalib. Ya jangan. Itulah natullah luar biasa bisikannya. Islam sangat tidak mengajarkan hal itu. Islam sangat tidak mengajarkan hal itu. Memang Allah menjanjikan syafaat Rasulullah itu adalah syafaat yang paling terbanyak di antara para nabi. Allah janjikan. Namun itu jangan dijadikan modal. Ketika kita menjalimi, ketika kita mengambil uang rakyat, ketika kita menggenosida, ketika kita mengambil hak orang lain, lalu modal kita hanya syafaat Rasulullah. Aduh, jangan.
Malaikat-malaikat di neraka itu luar biasa kejamnya. Al-Quran sering mengatakan itu. Dan malaikat-malaikat di surga itu luar biasa kasih sayangnya. Al-Quran pun mengajarkan itu. Tahan diri. Lagi pula seorang yang beriman itu ciri-cirinya adalah ketika di depannya itu walaupun sebutir nasi rezekinya hari itu luar biasa kenyang di dalam hatinya. Luar biasa kenyang di dalam akalnya, luar biasa kenyang di dalam hawa nafsunya. Walaupun hanya sebutir nasi, walaupun hanya sebutir gandum, walaupun hanya sebutir bubur kacang hijau mungkin. Tapi itu rezeki dia hari ini. Dia sangat berterima kasih kepada Allah. Di dalam surat Al-Mutaffifin ini, surat Al-Quran itu adalah turun di masa Rasulullah. Itu artinya dahulu orang-orang yang beriman itu, dahulu orang-orang yang mempercayai Rasulullah itu, dahulu orang-orang yang mempercayai Muhammad itu, karena dia minoritas di sana, mereka selalu menertawakan umatnya Rasulullah. Umatnya yang dianggap sangat bidah pada saat itu. Makanya jangan suka kata bidah itu luar biasa loh. Dahulu itu untuk orang kafir kepada kita. Tapi sekarang dipergunakan oleh kita untuk orang kita sendiri. Kan tololnya luar biasa memang. Bahaya kalau penyakit orang mayoritas itu bahaya. Kurang waspada. Kita lihat itu kalau orang minoritas di negara manapun pasti waspadanya luar biasa, hati-hatinya luar biasa. Sementara mayoritasnya itu tidak ada itu kewaspadaan, menganggap sepele segala sesuatu. Tidak menelaahnya, tidak melogikakannya, tidak menalarkannya, tidak merasionalitaskannya. Yang penting di lingkungannya sama. Seperti yang sudah saya katakan di beberapa pembahasan yang lalu. Dia yang memukul, dia yang menumpahkan darah orang itu, tapi dia yang teriak kesakitan. Dia yang teriak dijalimi, dia yang teriak dipukuli. Logika-logika sesat kaum Zionis. Dan alasannya selalu sama. Holocaust itu diangkat terus. Holocaust. Seolah-olah itu benteng terakhir untuk menjalimi umat Palestina. Jangan logika-logika Holocaust itu merasuk umat Islam, jangan. Timur Tengah itu udah Sunninya luar biasa lah, hampir 80%. Umat Syiah yang mencintai Imam Hussein, umat Syiah yang mencintai Imam Ali, umat Syiah yang mencintai Fatimah, Khadijah, Ahlul Bait. Jangan. Mereka semua juga sama, benteng terakhirnya adalah Muhammad. Pokoknya orang Syiah juga jangan mentang-mentang udah merasa Ahlul Bait adalah benteng yang paling aman lalu menjelek-jelekan orang Sunni, ya jangan. Harus tahu diri. Saling berjabat tangan, saling berpeluk erat. Dahulu orang kafir menertawakan orang Islam. Sekarang orang Islam yang menertawakan orang Islam. Orang Syiah menertawakan orang Sunni. Orang Sunni menertawakan orang Syiah. Konyol kalau udah terkena godaan laknatullah itu memang konyol, sangat konyol. Apa yang dahulu keburukan orang kafir kita amini, kita lakukan tanpa kita sadari. Syukur kalau itu tidak kita sadari. Terkadang kita sadar. Bagaimana tidak sadar kan tiap hari sholat, tiap hari zakat, tiap bulan minimal puasa. Kan artinya sadar, keimanannya kita sadar. La ilaha illallah Muhammad kita itu sadar.
Alhamdulillahirabbil alamin.